Dan saya percaya bahwa beda antara penderitaan dan kebahagiaan, antara kesulitan di masa pandemi dan juga kemudahan di masa normal, itu menjadi dua hal yang tidak perlu lagi dipertentangkan. Barangkali masa pandemi ini merupakan cara semesta untuk membuat kita melakukan rekonsiliasi. Pertama, rekonsiliasi terhadap diri sendiri. Karena selama ini mungkin kita sudah sebegitu jauh menjadikan tubuh kita sendiri, diri kita sendiri sebagai objek dari ambisi-ambisi kita. Yang kedua yaitu rekonsiliasi dengan alam. Rekonsiliasi dengan alam wujud konkretnya yaitu kesadaran betapa pentingnya budaya hidup sehat. Budaya hidup sehat ternyata penting bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, untuk keselamatan orang lain. Saya baru menyadari apa artinya budaya sehat itu di masa pandemi. Itu yang pertama. Jadi yang memudahkan saya mengerjakan dua buku kumpulan puisi ini, karena memang dibalik kata-kata yang mengalir deras, itu saya sudah memiliki yang namanya semacam visi hidup, semacam poin-poin permenungan, semacam kerangka besar apa yang ingin saya kerjakan. Saya tidak bisa menulis puisi dengan pendekatan seorang pemabuk, pokoknya kesurupan menulis, nggak tahu apa yang ditulis, tahu-tahu jadi. Nah, puisi yang ditulis dengan gaya seorang pemabuk itu macam-macam ya, ada pemabuk yang baik juga sih. Jalaluddin Rumi itu seperti mabuk, tapi mabuknya itu mabuk rohani. Nah, saya menulis puisi dengan persiapan menentukan dulu poin-poin apa yang ingin saya terjemahkan ke dalam puisi. Jadi di belakang kepala saya ini ada semacam rangkaian visi hidup lah, semacam Pancasila begitu. Saya tidak tahu panca apa, tetapi ya mungkin panca pandemi itulah gitu ya. Yang pertama, poin yang pertama itu tadi rekonsiliasi, dan bagaimana orang berrekonsiliasi dengan diri sendiri dengan menghayati bahwa penderitaan itu adalah justru jalan pembebasan. Itu sebetulnya saya terjemahkan pada puisi pertama, judulnya Pintu dari Ayah. Itu puisinya sangat sederhana, tetapi visi di balik itu sebetulnya sangat dalam yang ingin saya ungkapkan, bahwa pada tahap tertentu, kalau kita mengacu pada quotes dari Umar bin Khattab tadi, seseorang yang sudah bersikap arif matang itu, kalau saya hubungkan dengan masalah rezeki misalnya, itu dia tidak akan pusing-pusing mencari rezeki, tetapi rezeki yang mencari dia, kira-kira begitu. Nah, Mas Edi itu tarafnya sudah di situ. Disamperin ya. Mas Edi itu tidak pernah memburu mencari-cari rezeki, tapi rezeki yang nyamperin dia. Malah diusir-usir loh seringnya. Nah, mengapa dicari-cari rezeki? Karena si pemberi rezeki ini tahu bahwa rezeki yang dilimpahkan kepada beliau itu akan dijadikan jalan pembebasan bagi banyak orang. Semacam beda ya rezeki untuk kemuliaan diri sendiri dengan rezeki sebagai sarana untuk antum berkah, berbagi berkah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, masyarakat kita terutama di era digital itu masyarakat yang mungkin semakin pragmatis dalam arti semakin kehilangan daya kontemplasi. Nah, di sini saya mencoba memungut kembali peristiwa-peristiwa kecil, ikon-ikon kecil yang lekat dengan kehidupan masyarakat Jogja, untuk memasuki renungan mengenai bagaimana manusia meraih kembali atau memperkuat kembali daya kontemplasinya. Saya ambil contoh misalnya ini, puisi Bakso Sedap.
puisi saya itu gampang seakan-akan gitu ya. Puisi bakso itu kan tentang orang beli bakso. Di mana letak puisinya? Cerita sehari-hari yang lumrah itu hanya saya bubuhi dengan sedikit tambahan narasi, yaitu yang membuat bakso itu enak itu bukan baksonya itu sendiri, bukan kuahnya, tapi bunyi ting 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 ketika si penjual bakso memukul mangkok, ting ting ting. Nah, saya mencoba berimajinasi, suara ting 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 ini seperti bunyi doa yang merdu sebagai ungkapan syukur bagi kedua belah pihak. Bagi si penjual bakso, dia bisa berarti syukur bahwa dia masih diberi kekuatan untuk berjuang, membela atau ya memperjuangkan nasibnya. Sedangkan bagi si pembeli itu juga bisa berarti rasa syukur bahwa dia masih diberi kesempatan untuk menikmati jerih payah orang lain. Perkara si pembeli ini sebetulnya dia mau makan bakso atau tidak itu tidak penting. Anda juga tidak selalu kalau membeli bakso di luar misalnya karena Anda butuh makan bakso, tidak selalu. Ini yang membedakan tindakan seseorang yang arif dan yang tidak. Seorang yang arif itu kadang dia ingin membeli tapi motifnya ingin membantu orang lain, bukan karena dia ada kebutuhan makan, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu poin yang ketiga, masa pandemi ini mengingatkan kita bahwa sehebat-hebatnya kita ini tidak bisa hidup sendirian. Kita sangat tergantung satu sama lain dengan orang lain. Nah, kira-kira begitu cara membaca puisi yang kelihatannya sederhana. Puisi bakso yang sedap itu semacam ya kabar gembira bagi orang yang masih punya kepedulian sosial. Di masa pandemi jelas kalau kita tidak bergotong royong, kita tidak bisa hidup sendirian. Apalagi para seniman yang kehilangan banyak sumber rezeki. Jadi keterhubungan satu sama lain, rasa syukur bahwa kita masih diberi kekuatan untuk menjalani hidup yang sulit ini, itu merupakan bagian renungan yang saya olah dalam buku ini. Nah, oleh karena itu bagi orang yang daya kontemplasinya itu tetap terasah, terjaga, dia akan menyikapi segala pencapaiannya itu sebagai ungkapan rasa syukur. Saya bisa melahirkan ini ungkapan rasa syukur saya bahwa saya masih diberi tekad dan kemampuan untuk melahirkan karya. Itu yang ketiga. Lalu yang poin yang berikutnya, manusia di zaman digital itu juga manusia yang semakin kehilangan keheningan diri, kesunyian. Nah, oleh karena itu melalui puisi-puisi dalam buku ini, seperti puisi Sepotong Hati di Angkringan, itu saya mencoba menawarkan kembali satu penghayatan bahwa angkringan di Yogyakarta ini telah bermetamorfosis menjadi sebuah metafor tentang pentingnya orang hadir seperti saat ini untuk apa? Yaitu tadi, untuk melihat, untuk berdamai, untuk bermesra-mesra dengan diri